Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur pagi hari ini kita masih hidup ya. Bapak Ibu semua yang ada di studio Alam Tahun Tahfidz Al-Quran di Sukapura, Sukaraja, Tasikmalaya. Alhamdulillah sehat walafiat, segar bugar. Dan insya Allah juga kita dibersamai ya, secara berjamaah dalam keadaan berbahagia hadir dari Sukamiskin. Alhamdulillah di Saung Tahfidz Al-Quran Sukamiskin, Teh Lilis bersama keluarga. Ya Alhamdulillah. Ya Rabbil Alamin. Kemudian dari Saung Tahfidz Al-Quran di Margahayu, area Margahayu Raya, Kang Muhammad Hussein bersama keluarga ya. Kemudian ada Kang Indra Gunadi dari Radio Kilait FM Bandung bersama kru dan keluarga besarnya. Kemudian dari Cirebon Kanoman ya, Cirebon Kanoman hadir Teh Irin Apriani bersama keluarganya. Dan ada juga dari Sumedang Teh Iis Juliati bersama keluarganya, insya Allah. Yang lain yang belum muncul, Ibu Hilda Martina dari Cirebon Kasepuhan, Kang Ahmad Widyadi dari Cipamokolan, Kang Dudung Rahman dari Taruna Parahyangan, kemudian Kang Agus Japar Sidik dari Sukaraja Tasikmalaya Tanjung Jaya, Neng Indah Herlina dari Galumpit Sukaraja juga Tasikmalaya, Teh Yulia Ningsih dari Cidolog Sukaraja Tasikmalaya. Dan alhamdulillah sudah bergabung juga aki-aki Kang AA Iskandar dari Cijerah bersama Neneng dan keluarganya, insya Allah. Barokah semuanya Bapak Ibu. Pagi hari ini kita insya Allah dalam keadaan berbahagia. Sekali lagi harus dikasih berbahagia. Karena kalau kalau tidak bahagia mendingan tidak hidup. Karena Allah tuh menciptakan kita ini dalam keadaan untuk menjadi bahagia. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Ciptakan kita ini takwim sempurna. Kalau sempurna menurut Allah berarti bahagia. Dan itu yang selalu kita minta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tak sempurna kalau hidup tak bahagia. Karena tak sesuai dengan kehendak Allah. Dan Allah menghendaki kita ini untuk menjadi abdinya. Nyembah hanya kepadanya. Menuhankan hanya Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. La syarikalah. Dan kita getarkan dari dalam kalbu kita masing-masing. Raditu billahi robba. Wabil islami dina. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bermohon kepada Allah. Rabbi zidni ilma warzuqni. Di saat yang sama kita juga harus memahami bahwa ada sisi-sisi kewajiban bagi kita untuk kita sempurnakan agar kita mendapatkan kesempurnaan. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tak menciptakan jin dan manusia kata Allah melainkan untuk beribadah kepadaku. Dan ketika beribadah Allah sediakan sampo goreng dan belum sampo serta kopi dan madu. Ini adalah untuk menyempurnakan kebahagiaan kita. Mangga bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Sampo kenging ngarabut tipipir. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini sempurnakan nikmat kita dengan menekankan dalam kalbu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sempurnakan kita dengan berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala dengan bermohon. Berinteraksi itu dengan menyembah iyyaka na'budu dan dengan memohon dengan iyyaka nasta'in. Menyembah kepada Allah diberikan contohnya oleh Rasulullah. Tak ada yang tidak diberi contoh. Semua kehidupan manusia pasti ada contohnya. Gak mungkin gak ada contohnya. Tentunya dalam hal ini kita mampunya sampai sejauh mana. Berikutnya kita juga harus paham sepaham-pahamnya bahwa Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kesempatan kepada kita untuk bermohon. Nasta'in, dan ketika kita bermohon
Dengan cara apa kita bermohon? Ista'inu bis sobri was sholat. Mohonlah kepada aku, kata Allah, dengan cara sabar dan sholat. Artinya, sabar dalam artian mengoptimalkan segala sesuatu dari dalam diri kita. Mata kita gunakan melihat sebenarnya, telinga kita gunakan untuk mendengar sebenarnya, hidung kita mencium sebenarnya, mulut kita, tangan kita, seluruh panca indera kita termasuk infrastruktur kita dan saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita untuk digunakan secara sebenar-benarnya. Jangan lupa bahwa segala sesuatu di dunia ini pasti ada di baliknya manfaat dan hikmah. Ada peristiwa, ada kejadian, pasti ada hikmah. Tinggal tergantung kita mau mengambil atau tidak hikmah itu. Dan ketika itu terjadi, Rasul mengatakan, kalau kalian ingin mencari sebaik-baik kalian, maka carilah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi Bapak Ibu, kalau mau nyari di mana yang paling bisa mendapat kebaikan di dunia, adalah di dalam kelompok orang-orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Karena kata Rasul, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Al-Quran sumber ilmu, Al-Quran firman Allah, Al-Quran mengatur segala sisi kehidupan, linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran juga menjadi obat dan rahmat bagi setiap orang mukmin. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dzalimin illa khasara. Bagi orang yang dolim merupakan kerugian. Artinya Al-Quran harus kita manfaatkan untuk menjadikan diri kita mendapatkan syifa, obat, sekaligus rahmat. Yang dimaksud rahmat adalah mendapatkan sesuatu yang kita inginkan ketika berbuat dan dicegah dari berbuat sesuatu yang kita tidak inginkan dan tidak dibenarkan. Sederhana itu. Dan ketika kita berbuat salah dan dosa, jangan khawatir. Innallaha ghafurur rahim. Maka Allah bukakan pintu rahmatnya, pintu magfirahnya, sehingga kita diberikan ampunan. Bagaimana cara memperoleh ampunan? Harus sesegera mungkin. Bagaimana cara mendapatkan rahmat? Harus sesegera mungkin. Ya, wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannatun arjuhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Ya. Artinya apa? Kesempatan itu sangat terbuka dan tak ada alasan bagi kita untuk tidak bahagia. Jadi yuk, aa, teteh, nenek, kakek, nu teu bahagia, wayahna mending paeh daripada teu bahagia. Karena apa? Bahagia itu adalah standar kualitas manusia. Nah, dan standar kualitas manusia yang bahagia adalah dia selalu merindukan untuk bertemu dengan siapa yang bisa memberikan kebahagiaan. Siapa yang bisa memberikan kebahagiaan? Allah sumbernya. Kemudian bagaimana cara berbahagia? Caranya dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah adalah manusia paling bahagia. Saking bahagia beliau sudah bahagia, ingin membahagiakan orang lain. Bahkan orang lain yang sudah dalam keadaan terpuruk pun beliau ingin bahagiakan. Itulah yang namanya syafaat. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang mendapat rahmat dari Allah dan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika itu terjadi, maka tanya pada diri kita, apakah saya mendapat rahmat Allah? Apakah saya mendapat maghfirah Allah? Apakah saya mendapat manfaat dari keberadaan atau kehadiran Rasulullah? Ataukah kita ini bermanfaat bagi sesama atau malah jadi mudarat bagi sesama? Nah, maka untuk hal itu Allah berikan tunjukkan caranya dengan menghadirkan Nabi dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW, dan petunjuknya jelas di dalam Al-Quran. Kita minta kepadanya dengan cara yang terbaik. Ihdinas syiratal mustaqim. Mohon kepada Allah dengan cara istiqomah. Jadi mohon untuk tetap di jalan yang lurus. Supaya tidak bulak belok, supaya tidak tulahewor, supaya tidak galidir. Artinya apa? Panceg mantep. Dan ketika itu terjadi, tekadkan juga dari dalam diri. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Ya Allah, ya Rabbana, yang maha membolak-balikkan hati, maka tetapkan hati ini tidak dalam bolak-balik terus, tetapi tetap dalam agama, tidak gundah gulana, tidak galau, ya. Karena hati-hati, kalau yang sering gundah gulana, sering galau, maka galau, ujungnya gelau. Nah, betapa sekarang banyak orang-orang yang
masih waras jalannya, masih waras pakai dasi, masih waras pakai sarung, pakai kopea, pakai koko, tapi pikirannya galau. Saking galaunya, sering-sering galau jadi gelau. Gelo itu apa? Sesuatu yang disebut gelo atau galau itu adalah tidak bertuhankan Allah, tidak beragamakan Islam, dan tidak mengambil Rasulullah sebagai contoh teladan. Bagaimana kalau ada yang punya keyakinan seperti itu? Allah telah memberikan kepada manusia fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Silahkan pilih mau ke arah gelo atau ke arah yang sehat, ke arah yang cager, ke arah yang takwa. Maka kita watajawwad inna khairaz zadit taqwa. Sebaik-baik bekal kalian adalah bekal takwa. Dan ini sekarang lagi populer ini. Kenapa? Akan dilaksanakan sebentar lagi prosesi ibadah haji ya. Dan ibadah haji itu bekal utamanya adalah takwa. Ya, bukan real, bukan dolar. Karena tidak sedikit yang tidak punya real, tidak punya dolar, malah berangkat haji dan hajinya, masya Allah, bagus ya. Tapi tidak sedikit juga yang dolarnya, realnya banyak, rupiahnya banyak, fulusnya banyak, tapi motivasinya beda. Belum berangkat sudah ambek-ambekan. Gara-gara apa? Yang hadir cuma sedikit walimah saparnya. Atau mungkin layanan dari pemerintah atau dari yang memberikan pelayanan haji tidak baik, Gus ambek-ambekan. Belum berangkat, Gus ambek-ambekan. Disuruh antri tidak mau. Akhirnya haji, haji. Disuruh antri tidak mau dipanggil haji. Makanya Bapak Ibu mohon maaf didengerin ya. Orang yang suka dipanggil haji dan sudah melanjutkan ibadah haji itu ticager Bu ya. Jadi hajinya tidak mabrur, orang yang suka dipanggil Pak Haji atau Bu Haji. Makanya erenan lah sekarang memanggil-manggil Pak Haji, Bu Haji itu. Karena nggak ada contohnya. Gak ada contohnya, gak ada Haji Nabi Muhammad SAW, Haji Abu Bakar Siddiq gak ada, Haji Umar, Haji Ali gak ada, Haji Siti Fatimah gak ada, Haji Siti Aisyah gak ada. Nah, makanya saya nggak pernah panggil Pak Haji Bu Haji. Kenapa? Haji itu ternyata gelaran bagi orang yang init-initan. Jadi kalau dipanggil Pak Haji, oh berarti Pak Init, Bu Hajah, Bu Init, saya init kabeh ngaranna ya. Baik Bapak Ibu, ini sengaja saya sampaikan kenapa harus bergetar dalam hati. Kenapa di Indonesia kok populer gelar haji, di Malaysia, di Singapura, di Brunei? Karena itu adalah kampanyenya orang-orang yang tidak suka kepada Islam pada saat itu. 1918 katanya Belanda bikin peraturan, siapa yang pulang dari haji harus ditadain dan dipanggil Pak Haji Bu Haji. Kalau rumahnya ditulisin Haji Uum. Supaya apa? Supaya lamun ayam macam-macam jadinya pewak mana karena dianggap haji itu teroris oleh Belanda. Belanda dalam hal ini adalah yang mereka menjajah kita waktu itu tidak menghendaki manusia Indonesia ini bangkit. Dan tokoh kebangkitan adalah yang sudah menunaikan ibadah haji karena dia sudah bermujahadah sampai di Arafah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Dengan kalimat itu tidak ada penjajahan. Tidak ada yang lebih tinggi derajatnya satu manusia dengan yang lain. Dan Rasul mengatakan semua manusia darahnya haram untuk ditumpahkan. Ya, semua manusia. Ya, kecuali yang benar-benar mengganggu kepada kemesraan ibadah manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang disebut dengan berjihad. Dan haji adalah puncaknya berjihad. Jihad fisabilillah, berangkat dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan barang yang dia miliki, dan dengan hal-hal yang positif dalam dirinya, berangkat ke sana. Dikatakan kembali, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak, la syarika lak, la syarika lak. Ayeuna mah can naon-naon geus geumpeur punya. Aduh kumaha cenah kita kapan pesawatnya ngalangkung anu perang teu naon atuh dan anu paraeh teh lolobana mah dina kasur, di rumah sakit, barobo, bukan karena perang, bukan karena tertembak, bukan karena jatuh. Tapi itulah manusia. Katanya lah syarikalak, baru diancam sedikit udah gempur. Nah, itulah. Dan kita hari ini tidak gempur karena kita punya adab untuk membaca Al-Quran. Selalu kita membaca Al-Quran. Jadi kita ini bahagia, kemudian kita selalu istiqomah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berjamaah. Jadi Bapak Ibu, kalau lagi masih ada teman baca Quran bareng-bareng. Meskipun dengan anak kecil bareng-bareng ataupun mungkin dengan bayi sekalipun nini disuruh ngasuh bayi, udah ngaji bersama anak bayi. Mudah-mudahan anak bayi itu lebih baik daripada nini bacaannya. Komo aki-aki mah nya geus mahunduna kurang bacaan balelo ke disalahkeun pula ku icuna.
Ngamak deh geus disalahkeun teh geus ngamak paeh deh nyebutnya. Masya Allah, ampura ya. Ya teh kalau nyampaikan sesuatu teh kudu getar karena hati kudunya. Ih. Nah, saya teh kok jadi begini. Nah, seperti itu ya. Tapi bukan berarti ini teh justru dalam rangka yuk kita sama-sama bahagia, istiqomah, berjamaah membaca Al-Quran. Pagi hari ini saya menggunakan background yang luar biasa. Ini satu tempat yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali mendapatkan wahyu. Ini tempat namanya Jabal Nur. Ya, Jabal Nur di baliknya ada di baliknya ya di balik gunung atau Jabal Nur itu ada Gua Hiro. Dan ini adalah background kita hari ini adalah Gua Hiro, di mana kita tahu bahwa perintah yang ada di situ adalah surat Al-Alaq mulai ayat pertama sampai ayat ke-5. Insya Allah semuanya udah hafal ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, selanjutnya pagi hari ini kita juga ingin membaca Al-Qur'an. Bagaimana kita membaca setelahnya kita menerima setelah Rasul menerima wahyu di Gua Hiro, kemudian Rasul menerima surat berikutnya yaitu yang akan kita baca pada pagi hari ini surat Al-Muzammil. Ya, surat Al-Muzammil ini surat nomor ke-73. Ya, silakan dibaca Bapak Ibu. Bagi yang sudah punya Al-Qur'an Madinah, silakan dibaca ya. Dan kita akan sama-sama pakai Al-Qur'an versi Madinah ini. Dan bagi yang belum, silakan japri ke saya ya, kirim alamat, saya akan kirim Quran Khat Madinah untuk Bapak Ibu yang belum memiliki Quran Khat Madinah. Insya Allah kita akan sama-sama berbagi karena saya juga dapat amanah dari sahabat-sahabat yang lain untuk menyebarkan Al-Quran yang kebetulan saya bawa langsung kemarin beli di Tanah Suci, ada sekitar 40 buah ya, bisa kita bagikan. Baik Bapak Ibu, yuk kita sama-sama baca dari mulai ayat pertama surat Al-Muzammil. Jadi surat Al-Muzammil itu surat yang diturunkan setelahnya Rasul dilantik menjadi Rasul di umur ke-40. Jadi sangat awal-awal. Jumlah ayatnya ada 20 ayat, mudah-mudahan hari ini kita bisa baca 20 ayat kalau sempat ya. Dan untuk artinya dan terjemahnya kita akan memanfaatkan kitab terjemah tafsir Ibnu Katsir untuk alat bantu kita memahami. Mari kita sama-sama. Terakhir yang paling Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Ya ayyuhal muzammil. Qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila. Qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila. Aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Auzin alaihi Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'aw wa aqwamu qila. Inna
ناشئة الليل يسد وضحا وأقوام قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا واذكر اسم ربك وبين وتبتل إليه تبتيلا رب المشرك والمغرب لا إله إلا هو فاتخذ وكيلا رب رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وسبح واصبر على من يقولون وأهجرهم وزرهم جميل وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا وذرني والمكذبين وذرني المكذبين أولي النعمة وهم قليلا إن لدينا أنكالا وجهيما إن إن لدينا أنكالا وزعيما وطعما وزقودة وعذابا أليما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما وطعام يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا وعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فعصوا فأتى فرعون ورسولا فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا فكيف فكيف تذكرون إن كفرتم يوما يجعل الوالدين شيبا السماء
فاطر به كان وعده مفعولا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن إن هذه هذه تذكرة شاء فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك إن إن ربك يعلم يقوم أدنى من ثلثي الليل طائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لا تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن والله يقدر الليل والنهار عليم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأ سر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض من يبتغون من فضل الله واقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وآخرون يقاتلون في سبيل الله فادرؤوا ما يتسارى منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه إن الله هو خير وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم
Astaghfirullah, innahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran. 20 ayat dari surat Al-Muzammil sudah kita baca. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari bacaan Al-Quran yang sudah kita baca, diterima oleh Allah yang baiknya dan diampuni yang salahnya, dan kita diberikan kesempatan untuk terus-terusan belajar meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita. Jangan lupa Bapak Ibu, belajar meningkatkan kualitas bacaan adalah kewajiban setiap individu dan jangan berhenti kecuali mati. Kalau dalam keadaan sakit sudah, dalam keadaan berbaring tuh Al-Quran taruh di dada, begitu ingat buka lagi, wudhu lagi, buka lagi. Insya Allah bahagia istiqomah berjamaah baca Quran, bukan hanya lagi sehat tapi dalam keadaan sakit seperti apapun. Insya Allah. Pagi hari sudah kita baca, dan tentunya kalau Bapak Ibu punya yang kitab terjemahnya bisa langsung baca apa artinya. Intinya, nah ini karena waktunya ya. Intinya bahwa ketika kita membaca surat Al-Muzammil, maka ini adalah perintah Allah kepada Rasul untuk segera berjuang. Dengan cara apa berjuang? Nah, tadi sampaikan ista'inu bisyabri wassalat. Berjuang dengan cara sabar dan sholat. Nah, perintah di Al-Muzammil ini adalah segera libas semua kesulitan, siapkan untuk berjuang. Di malam harinya sholat atau qiyam, di siang harinya berjuang dengan panjang. Artinya siang kita berjuang dan perjuangan itu panjang dan belum tentu berhasil dalam waktu singkat. Jadi harus sabar, ya. Kemudian di malam harinya kita harus qiyam, sholat, memohon kepada Allah. Dan di ayat ke-20, ini intisarinya kita karena waktunya kita pakai yang ayat ke-20-nya. Apa yang bisa kita lakukan dari surat Al-Muzammil ini? Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, atau sepertiga malam, atau sepertiganya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu. Maka dia memberi peringatan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Ini penekanannya. Bacalah yang mudah darimu Al-Quran. Artinya yang mudah itu yang sudah kita pahami, pahami. Yang belum, baca silahkan. Dan baca Al-Quran boleh baca tidak berurut. Langsung blak